Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daniel Kamil Amal Saleh, mahasiswa Ilmu Hukum Bandung dengan NIM 124305587. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang apa yang dimaksud dengan main hakim sendiri, atau dalam bahasa Belandanya kita bisa menyebut dengan eigenrechten. Apa sih yang dimaksud dengan eigenrechten itu? Eigenrechten atau yang biasa kita kenal dengan aksi sepihak atau perbuatan main hakim sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang. Pada hakikatnya, eigenrechten atau perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi yang dilaksanakan secara perorangan. Main hakim sendiri merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda yang tadi saya sebutkan tadi, bahwasanya bahasa Belandanya itu adalah eigenrechten, yang berarti tindakan main hakim sendiri dengan cara memukul, menyiksa, pembakaran, dan lain sebagainya. Main hakim sendiri atau eigenrechten dalam bermakna suatu kejahatan atau kriminal yang sebelumnya atau bahkan sesudahnya dilakukan proses pengadilan pihak lain selain aparat berwenang atau tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut, yang juga ikut andil dalam penegakan aturan melalui sanksi dengan tanpa mengikuti aturan terkait dan bersifat. Tentunya kawan-kawan, eigenrechten atau main hakim sendiri bukanlah tindakan yang baik gitu. Karena pada dasarnya hukum di negara kita itu sudah memiliki badan-badan yang mengaturnya. Dan kita sebagai masyarakat yang jika tidak memiliki wewenang, kita tidak boleh mengambil atau melakukan atau menghakimi tanpa izin dari yang memiliki kekuasaan. Eigenrechten ini tentunya ada dasar hukumnya kawan-kawan, yang dimana terdapat pada pasal 28A, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, pasal 28I ayat 1, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Tentunya kawan-kawan, ada beberapa kondisi di mana eigenrechten ini tidak termasuk ke dalam tindakan pidana. Di sini saya akan menyebutkan bahwasanya eigenrechten yang tidak masuk ke dalam tindak pidana itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada eigenrechten di mana eigenrechten ini didasari dengan alasan pembenar. Dan yang kedua, ada eigenrechten di mana eigenrechten ini didasari oleh alasan pemaaf. Mari kita pilah satu persatu. Baik kawan-kawan, eigenrechten yang masuk dalam alasan pembenar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada eigenrechten dengan alasan pembenar ketika kita dalam keadaan darurat, yang mana keadaan darurat ini merupakan konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, di mana kepentingan yang kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Contohnya, ada dua orang terapung di tengah laut dengan berpegangan sebilah papan kayu. Mereka saling berebut untuk mempertahankan hidupnya dengan cara saling menyingkirkan atau bahkan saling membunuh. Hal ini tidak masuk dalam tindak pidana kawan-kawan. Karena apa? Karena salah satu dari mereka atau salah satu yang melakukan pembunuhan untuk alasan bertahan hidup itu masuk dalam keadaan darurat, sebagaimana yang diutarakan atau yang terdapat dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana kawan-kawan. Oke kawan-kawan, setelah tadi keadaan darurat atau keadaan terpaksa atau daya paksa atau apalah itu namanya, ada
pembelaan terpaksa yang termasuk ke dalam agent rating dengan alasan pembenar, di mana pembelaan terpaksa ini merupakan alasan untuk dibebaskan dari hukuman karena melakukan pembelaan diri, kehormatan, atau barang secara terpaksa terhadap serangan yang mendadak dan melanggar hukum, kawan. Hal ini disampaikan dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya itu, barang siapa yang terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Contoh kasusnya, jika kita berkendara malam hari, kemudian ada begal yang menodongkan senjata tajam kepada kita, kemudian kita melawan, lalu tanpa sengaja begal itu terbunuh oleh kita karena akibat kita melawan begal itu kita tidak akan dipidana, kawan. Karena apa? Karena kita melakukannya secara terpaksa atau kita melakukan pembelaan terpaksa. Oke kawan-kawan, setelah tadi pembelaan terpaksa, kita masuk ke dalam alasan agent rating dengan alasan pembenaran yang lain, yaitu melaksanakan undang-undang, ketentuan undang-undang, yang dimana barang siapa yang melakukan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Itu adalah bunyi pasal 50 KUHP. Dengan contoh, seorang polisi yang mengawal tahanan yang telah melakukan pembunuhan berkali-kali menuju ke pengadilan negeri. Di tengah perjalanan penjahat itu kabur. Lalu polisi memberikan tembakan peringatan kepada penjahat itu. Lalu kemudian setelah itu penjahat tetap kekeh, dia melarikan diri. Lalu polisi menembak penjahat tersebut, kemudian menyebabkan penjahat itu mati. Hal ini tidak akan bisa atau tidak masuk dalam tindak pidana, kawan-kawan, karena alasannya polisi ini melakukan ketentuan undang-undang, kawan. Dasar hukumnya itu adalah ya tadi yang sudah saya sebutkan, pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke kawan-kawan, setelah yang tadi, untuk menjalankan peraturan atau ketetapan undang-undang, kita masuk ke alasan selanjutnya, atau alasan yang terakhir mungkin yang akan saya sampaikan untuk alasan agent rating dengan alasan pembenar, yaitu melaksanakan perintah jabatan dari kekuasaan yang berwenang, di mana bunyi pasalnya atau dasar hukumnya itu adalah pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Jadi kawan-kawan, untuk sebagai contoh, kita ambil ketika terjadi tabrakan yang melibatkan sebuah truk atau sebuah minibus di sebuah jalan raya sehingga menutup setengah badan jalan dan menyebabkan kemacetan yang sangat panjang. Melihat hal tersebut, polisi kemudian mempersilahkan kendaraan-kendaraan untuk meneruskan perjalanannya memasuki jalan yang ada rambu lalu lintas. Dilarang memasuki jalan ini, kawan, sehingga lalu lintas kembali lancar. Pengendara yang masuk ke jalur dilarang melalui jalur tadi itu, kawan, tidak bisa dipidana, kawan. Karena apa? Karena mereka mendapatkan izin dari polisi karena mereka itu melaksanakan perintah dari polisi. Oke kawan-kawan, untuk yang selanjutnya, yaitu yang kedua, agent rating dengan alasan pemaaf, di mana saya akan membagi ini dalam beberapa alasan pemaafnya. Itu yang pertama itu ada ketidakmampuan bertanggung jawab, di mana hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pasal ini menyangkut tentang kejiwaan
teman-teman, atau kita sebut dengan orang dalam gangguan jiwa, di mana bunyi pasalnya itu pada ayat satunya itu menyatakan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya terganggu atau cacat dalam pertumbuhan tidak dipidana. Yang kedua itu kawan, pada ayat 2-nya menyatakan bahwa jika perbuatan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurang sempurnanya akal atau sakit berubah akal, maka hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Oke kawan-kawan, untuk alasan pemaaf yang kedua, itu ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Di sini timbul suatu pertanyaan kawan-kawan. Di mana apa perbedaan antara pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas? Pembelaan terpaksa yang disebut tadi notware itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya kita melakukan pembelaan terpaksa dan itu melakukan suatu tindak pidana. Itu tidak bisa dipidana kawan-kawan. Seperti tadi contohnya kita ngebunuh begal yang ingin membegal kita. Tapi kawan, perbedaannya itu terletak di mana ketika pembelaan diri atau notware ini sudah selesai dan serangan dari pelaku kejahatan sudah berakhir, tapi si korban tetap melakukan penyerangan terhadap si pelaku. Jadi kawan, perbedaannya itu adalah ketika notware atau pembelaan terpaksa dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu adalah dimana kalau misalkan pembelaan terpaksa doang itu ketika waktu itu juga, ketika di tempat itu dan pada saat itu. Namun ketika pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu dimana kita melakukan suatu tindakan untuk balas dendam, intinya gitu kawan. Tapi dengan dasar bahwasanya korban pernah dilakukan atau pernah mengalami tindakan pidana dari pelaku kawan. Jadi seperti itu kawan. Kalau misalkan pembelaan terpaksa itu pada waktu itu, kalau misalkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas ketika kejahatan itu sudah terlampau atau sudah lalu atau sudah menjadi masa lalu kawan. Seperti itu. Oke kawan, untuk alasan pemaaf yang terakhir yang akan saya sampaikan itu adalah menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang kawan. Ada perbedaan di mana yang tadi sebelumnya alasan pembenar itu, di mana kita taat kepada polisi itu ya. Polisi memiliki wewenang karena polisi adalah aparat negara gitu ya kawan-kawan. Lalu apa bedanya dengan hal yang satu ini? Hal ini didasari pada pasal 51 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana, yang berbunyi, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan kawan. Jadi memang kalau misalkan kalau kita melaksanakan suatu kewenangan atau suatu tindakan tanpa kewenangan gitu kawan, kita akan masuk dalam tindak pidana kawan. Sebagai contoh ya. Tapi di sini maaf kawan, kita kembali lagi ke hal yang tadi. Tapi di sini ada pengecualian di mana jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan kawan. Sebagai contoh, kita mengambil bahwasanya polisi melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi mengira perintah tersebut sah. Dalam hal ini, anggota polisi tersebut tidak dapat dipidana kawan. Oke kawan-kawan, itu adalah agent rating dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selain masuk daripada itu, agent rating adalah tindak pidana dan ada sanksinya. Setiap tindakan yang melanggar norma dan etika pasti ada sanksinya kawan-kawan.
Untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah kita tidak bisa main hakim sendiri, kawan. Kita tidak boleh main hakim sendiri dengan alasan dimana kita tersulut emosi, atau misalkan alasan dimana kita mencari sensasi atau apapun itu. Jadi kawan, kita hanya bisa melakukan agent rating ketika kita ada dalam kondisi atau kita memiliki latar belakang seperti yang tadi saya sebutkan tadi, dengan alasan dasar, alasan pemaaf, dan alasan pembenar, kawan. Jadi mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kawan. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ini kurang tepat, atau mungkin kurang teliti, kawan, atau pokoknya banyak kurangnya, kawan. Jadi ya, sekian dari saya, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.